Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odesta Lorenza dengan NIM 2131410, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Bimbingan Rohani Islam. Dalam soal tersebut ada 3 soal yang harus saya jawab. Yang pertama yaitu adalah sebagai calon Bimbingan Rohani Islam, langkah apa yang harus diterapkan oleh klien. Nah, yang paling penting itu kita harus membangun pendekatan dan hubungan yang baik tentunya. Kita membangun kepercayaan dengan memberikan pendekatan yang hangat dan ramah untuk membangun kepercayaan. Nah, ini penting karena bisa membangun suatu suasana yang aman dan nyaman bagi klien. Setelah itu kita mendengarkan aktif, kita dengarkan segala keluhan yang dirasakan atau dihadapkan oleh klien dengan perhatian yang penuh dan tidak menghakimi yang penting. Selanjutnya ketika kita sudah menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi klien, klien akan mudah untuk menceritakan keluhannya. Setelah itu kita identifikasi masalah serta kebutuhan kliennya. Kita harus punya pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, jadi kita identifikasi masalah utamanya dulu. Nah, ini tuh berkaitan contoh seperti dengan masalah spiritual atau rohaninya atau keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Setelah itu kita carilah kebutuhan rohaninya. Kita tentukan kebutuhan rohaninya itu berkaitan dengan kebutuhan akan doa atau pemahaman mendalam tentang ajaran Islam atau memang membutuhkan dukungan untuk menjalankan ajaran agama gitu. Jadi kita tentukan dulu nih kebutuhan rohaninya karena kan kita di sini kan memberikan bimbingan rohani Islam. Setelah kita tahu apa masalah serta kebutuhan klien, maka kita akan melakukan rencana aksi. Nah, kita buat nih apa yang kita lakukan kepada klien, apa yang seharusnya kita berikan kepada klien. Setelah itu kita memberikan nasihat serta bimbingan. Nah, ini kita dengan pendekatan Al-Quran dan hadis, karena di sini kan kita emang jelas bimbingan rohani Islam, jadi kita mempunyai pedoman yaitu Al-Quran dan hadis. Kita menggunakan ayat Al-Quran yang memang relevan terhadap masalah yang dihadapi oleh klien, serta memang memunculkan solusi gitu untuk permasalahan tersebut. Setelah itu kita beri penjelasan yang jelas, kita menjelaskan secara jelas dan sederhana kepada klien, dan kita juga harus perlu untuk menyesuaikan dengan pemahaman klien yang paling penting. Setelah kita sudah memberikan bimbingan, yang terakhir itu tidak lupa untuk memberikan dukungan dan motivasi. Itu dengan kata-kata positif, dengan contoh-contoh positif, dengan afirmasi, dukungan, serta hal-hal yang bisa membangun kepribadian si para klien itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah evaluasi dan tindak lanjut. Jadi kita lihat nih apakah ada kemajuan yang dicapai atau memang harus ada tindak lanjut yang dilakukan gitu. Nah, soal yang kedua yaitu adalah manfaat dari pembelajaran bimbingan rohani Islam di kelas. Sangat banyak sekali manfaatnya karena dengan adanya mata kuliah bimbingan rohani Islam ini kita diajarkan untuk lebih mengenal Islam ya. Jadi kita mempunyai pemahaman agama lebih mendalam. Karena sebagai seorang calon bimbingan rohani Islam, kita harus punya bekal ilmu agama yang memang betul-betul mendalam. Selain itu juga kita diajarkan untuk bagaimana membentuk akhlak yang baik. Karena sebagai seorang calon bimbingan rohani Islam itu juga harus mempunyai akhlak yang baik. Dan selain itu juga kita bisa mengetahui bahwa ada loh cara untuk menyembuhkan psikologis serta spiritual dengan yang namanya bimbingan rohani Islam. Nah, selanjutnya yaitu adalah analisis kegiatan yang dilakukan, yaitu saya melakukan bimbingan rohani Islam itu pada Rumah Sakit Budi Asih di Serang, itu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Di situ tuh saya melakukan bersama 5 teman saya, dan itu tuh kita diarahkan oleh Bapak Endat selaku koordinator dari pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Budi Asih itu memang. Nah, di situ kita memang diarahkan untuk memasuki ruangan pasien satu-satu untuk memberikan doa-doa kesembuhan. Jadi di sini kita menggunakan metode lisan. Jadi kita menggunakan metode tatap muka langsung. Nah, memang kan di dalam bimbingan rohani Islam itu ada yang namanya metode lisan, yaitu kita memberikan doa-doa mengenai kesembuhan gitu, atau kita memberikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kesembuhan. Nah, di situ juga memang bertujuan, doa itu memang punya tujuan yang mujarab ya teman-teman. Jadi bisa membantu untuk menenangkan hati bagi pasien yang merasakan, bagi keluarga juga ketika kita memberikan doa kesembuhan, maka itu akan memberikan
kedamaian memang ya, namanya juga doa-doa itu pasti banyak banget manfaatnya. Jadi di situ kita memang diberikan kesempatan untuk memberikan doa-doa kesembuhan kepada pasien-pasien. Yang kebetulan memang saya punya kesempatan untuk memberikan praktik dunia rohani Islam itu kepada 3 pasien pada praktik mediasi itu. Ada beberapa dokumentasi yang akan saya tampilkan yang setelah ini. Dan di situ memang kita diarahkan, kita didampingi oleh Bapak Idat setiap kita memasuki pasien. Langkah pertama yaitu kita perkenalkan diri dulu, kita jelaskan untuk apa tujuan kita melakukan ini. Terus setelah itu ditanyakan dulu apa keluhan yang dirasakan kepada pasiennya. Selanjutnya dicari tahu dulu, ditanyakan dulu. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal persis. Jadi setelah itu saya memberikan doa mengenai tentang kesembuhan atau doa-doa tentang orang sakit gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.